Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan saya Sherly Wiandini dengan NIM 231010555346 yang dimana hari ini saya akan menyelesaikan terkait penyelesaian soal berbasis linear programming menggunakan metode simplex. Berikut adalah caranya. Berikut merupakan soalnya. Pada bentuk standar, semua batasan mempunyai tanda kurang dari sama dengan. Pertidaksamaan tersebut harus diubah menjadi persamaan. Caranya dengan menambahkan variabel slack atau variabel tambahan yang mewakili tingkat pengangguran atau kapasitas yang mempunyai batasan, sehingga fungsi kendali menjadi seperti berikut. Variabel slack yang sudah saya tuliskan seperti pada penyelesaian ini merupakan sisa kapasitas bahan baku karena tidak menghasilkan keuntungan. Kemudian koefisiennya juga pada fungsi tujuan adalah 0, seperti pada Zmax sama dengan 400x1 plus 300x2 plus S1 yang dimana nilai variabel slack-nya itu S1, S2, serta S3 merupakan 0. Lalu variabel slack itu S1, S2, S3 ditambahkan untuk mengubah kurang dari sama dengan menjadi sama dengan, seperti pada fungsi kendala yang sudah saya tuliskan di sini. Selanjutnya ini merupakan penyelesaian kedua yang dimana kita akan menentukan fungsi tujuan dan juga fungsi kendala. Yang dimana fungsi tujuannya itu sendiri ada Zmax sama dengan 400x1 plus 300x2 plus S1 plus S2 plus S3. Kemudian untuk fungsi kendalanya sendiri yaitu ada 2x1 plus 3x2 plus S1 sama dengan 60. Ini untuk kayu jati. Saya tulis dulu di sini kayu jati. Kemudian selanjutnya itu ada 0x1 plus x2 x2 plus s2 sama dengan 30. Ini untuk kayu sengon. Kayu sengon saya tulis di sini kayu sengon. Lalu di sini yang ketiga itu ada 2x1 plus 1x2 plus s3 sama dengan 40. Ini untuk fungsi kendala untuk kayu mahoni. Baik, kemudian yang terakhir di sini ada x1, x2, s1, s2, s3 lebih besar sama dengan 0. Di sini adalah penyelesaian 3 yang dimana kita akan membuat initial table yang terdiri dari komponen CBI, VB atau CZ, x1, x2, s1, s2, s3 dan nilai kanan. NK itu merupakan nilai kanan ya. Nah, kemudian nilai CJ ini merupakan koefisien fungsi tujuan yang dimana X1 berupa 400, X2 adalah 300, kemudian nilai S1-nya ini 0, S2-nya juga 0, dan S3-nya juga 0. Tabel simplex awal diisi dengan koefisien persamaan kendala, variabel basis VB, adalah S1, S2 atau variabel slack karena solusi awal belum ada produksi, yang dimana VB-nya itu masih kosong ya di sininya. Sehingga CBE-nya kosong semua. Nilai kanan itu merupakan kapasitas bahan baku yang dimana untuk S1-nya sendiri itu 60, lalu S2-nya itu 30, lalu yang ketiga itu S3 40. Jadi di sini ada penyelesaian 4, yang dimana ini merupakan tabel iterasi 1, sama halnya dengan tabel inisial yang di atasnya. Namun di sini kita ada tambahan untuk rasio dan ZJ serta CJ dikurang ZJ, yang dimana langkah pertama yang akan kita lakukan untuk mendapatkan hasil seperti pada tabel ini, yang pertama itu kita cari nilai ZJ-nya ini sendiri ya teman-teman. Carinya itu gimana? Kita akan mengalihkan antara nilai CBI ini kita kalikan dengan kolom X1. Misalkan kita ingin mencari nilai ZJ untuk kolom X1. Kita akan mengalihkan angka 0 dikali 2, kemudian kita jumlahkan dengan 0 dikali 0, kemudian selanjutnya kita juga akan jumlahkan 0 dikali 2. Jadi kita akan jumlahkan hasil perkaliannya ke bawah, kemudian didapatkanlah hasil ZJ-nya ini. Untuk kolom kedua yang dimana ini kolom X2, kita kalikan CBI kali 0 kali 3, kemudian 0 dikali 2 jumlah, kemudian juga 0 dikali 1. Kita jumlahkan semua, lalu didapatkan hasil ZJ-nya itu sama dengan 0. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan hal yang sama seperti contoh yang tadi. Lalu selanjutnya kita akan mencari hasil dari
CJ dikurang ZJ, yang dimana CJ-nya itu sendiri di sini sudah tertulis jelas ya teman-teman. Untuk X1-nya itu 400, untuk X2-nya 300, dan seterusnya. Nah, caranya itu kita hanya mengurangkan antara CJ untuk X1 yang dimana 400 kita kurang 0 hasilnya 400, kemudian CJ X2 itu 300 kita akan kurangkan dengan CJ pada X2 yang dimana 0 hasilnya 300, kemudian akan kita lanjutkan seperti pada contoh yang tadi ya untuk S1, S2, serta S3. Lalu selanjutnya kita akan mencari kolom kunci pada tabel ini. Yang dimana cara mencarinya itu dengan mencari hasil dari CJ dikurang ZJ atau di sini kita sebutnya itu maksimasi, yang dimana kita cari yang terbesar. Yang dimana yang terbesarnya itu di sini 400. Berarti untuk kolom kuncinya sendiri pada tabel ini merupakan X1. Kolom kuncinya itu di sini adalah X1. Setelah kita menemukan kolom kunci, ini adalah merupakan kolom kuncinya ya, ke bawah yang dimana ini adalah X1. Jadi untuk hasil rasio ini kenapa bisa dibagi dua? Jadi awalnya itu rasio itu berasal dari nilai kanan ini. Nilai kanan itu 60 untuk S1, lalu kita bagi dengan kolom kunci X1 di sini. S1, sorry. Jadi 60 dibagi dua hasilnya 30, kemudian di sini juga nilai kanannya untuk S2 itu baris S2 30, kemudian kita bagi dengan kolom kunci, yang dimana ini adalah 0, hasilnya itu tidak terhitung. Lalu untuk S3-nya sini sendiri nilai kanannya adalah 40, kita bagi dengan kolom kuncinya yang dimana ini 2, hasilnya 20, seperti itu. Setelah kita dapatkan rasio di sini, kita akan menentukan baris kunci, yang dimana baris kunci itu kita cari yang terkecil, yang dimana di sini yang terkecil yang mana? Yang X3. Berarti yang X3 ini merupakan hasil dari baris kunci. Nah, sekarang kita akan menggarisi antara kolom kunci dengan baris kuncinya, teman-teman, seperti ini. Kita akan garis. Lalu di sini didapatkan hasil perpotongan antara kolom kunci dengan baris kunci, yang dimana ini 2. Jadi di sini hasil perpotongan dari kolom dan baris adalah 2 untuk tabel iterasi 1. Nah, karena iterasi satunya ini masih mendapatkan hasil positif di sini, teman-teman, yang dimana kan syaratnya itu harus hasilnya 0 atau negatif. Jadi kita akan lanjut ke tahap selanjutnya atau kita belum selesai. Lalu jika iterasi 1 ini kita sudah mendapatkan baris serta kolom kuncinya serta titik potongnya, kita akan melakukan yang namanya leaving variable serta entering variable. Nah, kita akan mencari potongannya itu dari titik potong. Karena titik potongnya ini ada letaknya di S3, maka kita akan melakukannya di S3 ini. Jadi kita akan menghilangkan S3, lalu kita akan menggantikannya dengan X1. Nah, jadi pada iterasi 2, X1 itu menjadi variabel basis, sedangkan S3 itu akan saya hilangkan. Lalu nilai CBI-nya juga saya akan ganti di sini 400 sesuai dengan nilai X1 yang ada pada variabel ini ya. Lalu untuk baris X1 kita akan ganti terlebih dahulu. Kita akan bagikan keseluruhan nilai pada iterasi 1 ini. Baris X1 kita akan bagikan 2. 2 itu hasil dari titik potong antara baris kunci serta kolom kunci yang sudah kita dapatkan pada iterasi 1. Tadi sudah kita temukan pada iterasi 1, yaitu kolom kunci serta baris kunci, yang dimana perpotongannya itu adalah 2 di sini. Kemudian 2 ini kita dapat gunakan untuk mencari kolom serta baris kunci pada iterasi 2 yang selanjutnya. Jadi di sini cara perhitungan iterasi 2, yang pertama kita akan fokuskan pada baris X1 terlebih dahulu. Caranya itu dia untuk nilai si X1-nya ini kita akan bagikan keseluruhan baris ini dengan nilai perpotongan 2 yang sudah tadi kita dapatkan dari baris serta kolom kunci pada iterasi 1. Kemudian nilainya itu, nilai pembagiannya itu kita dapatkan juga dari nilai awal pada kolom atau tabel iterasi 1 di sini, di mana 2, kemudian kita bagi 2. 2 itu hasil dari titik perpotongan, kemudian 1 di sini itu hasil dari tabel serta kolom yang ada di pada iterasi 1, kita bagikan juga 2. 2 itu titik perpotongan dari iterasi 1, kemudian selanjutnya kita lanjutkan seperti itu.
sampai nilai kanannya pun kita akan bagikan dengan 2, yang dimana itu nilai perpotongan baris serta kolom kunci, seperti itu. Selanjutnya saya akan mencari nilai untuk baris pada S1 untuk iterasi 2, yang dimana caranya itu yang pertama itu kita akan mencari untuk nilai X1 di sini rumusnya itu sama dengan 2. 2-nya itu kita dapatkan dari nilai awal pada iterasi 1 yang dimana sudah dituliskan di sini di awal, kemudian kita kurangkan dengan hasil perkalian yang dimana 2-nya ini yang di dalam kurung kita dapatkan dari kolom kunci yang sudah kita garisi ini dan tandai. Kolom kunci awalnya itu ada untuk S1 yang dimana sini 2, lalu dikalikan dengan 1. Satunya itu merupakan hasil dari pembagian awal yang tadi sudah kita hitung. Untuk hasil X1-nya ini sudah kita bagi 2 keseluruhannya, hasilnya kita masukkan ke sini, kemudian kita jumlahkan hasilnya 0. Dan setelah hasilnya ini ada, kita masukkan ke dalam iterasi 2. Lalu untuk X2 juga sama, kita sama dengan 3. 3 itu adalah nilai awal pada kolom S2, kolom S1 ini, kita ada nilai awal itu 3, kemudian dalam kurungnya ini kita hasil perkalian dari 2. 2-nya itu dimana itu merupakan kolom kuncinya 2, kemudian kita kalikan setengah. Setengahnya itu dari mana? Dari hasil pembagian yang tadi sudah kita bagi 2, yang tadi seperti sudah saya jelaskan. Lalu untuk S1-nya di sini selanjutnya itu nilai 1 itu kita dapatkan dari nilai awal, lalu kita kurangkan dengan hasil perkalian yang dimana 2 itu didapatkan dari hasil kolom kunci yang tadi sudah kita tandai, kemudian dikali 0. 0 itu hasil dari pembagian yang tadi sudah saya sebutkan. Lalu selanjutnya seperti itu. Hasil pada baris S1 sudah kita temukan sampai nilai kanannya, kita akan masukkan ke dalam tabel iterasi 2, lalu kita akan melakukan perhitungan pada nilai baris S2 yang dimana rumusnya sama, cuman yang membedakan itu kita kalikan dengan kolom kuncinya di sini 0. Saya akan memberikan contoh seperti X1 itu sama dengan 0. 0-nya itu kita dapatkan dari nilai awal pada baris S2 yang dimana ini nilai awalnya ya, nilai awal, lalu kita kurangkan dengan hasil perkalian yang dimana hasil perkaliannya itu 0 dikali 1. 0-nya itu yang di sini kita dapatkan dari hasil kolom kunci. Kolom kunci S2 di mana? Yang di sini nih. Kolom kunci S2 kita kalikan dengan 1. Satunya itu hasil dari mana? Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, hasil dari pembagian yang sudah saya lakukan ini. Kemudian untuk selanjutnya itu X2 juga sama. Di sini X2 sama dengan 2. 2 itu nilai awal. 2 itu nilai awal pada iterasi 1. 2 itu nilai awal pada iterasi 1 yang dimana ini kemudian kita kurangkan dengan hasil perkalian. 0-nya itu sama dengan yang di atas ya, yang X1. 0-nya itu dari mana? 0-nya itu kita dapatkan dari hasil kolom kunci iterasi 1. Kolom kunci, ingat. Kemudian kita kalikan dengan setengah. Setengah dari mana? Setengah dari hasil yang tadi sudah kita bagikan 2 pada kolom X1 yang tadi pada tabel iterasi 2 yang sebelumnya. Untuk selanjutnya juga kita mengikuti sampai kita lakukan untuk penilaian nilai kanan ya. Lalu setelah hasil dari keseluruhan yang tadi sudah kita hitung itu dimasukin ke dalam tabel, kita akan menghitung terkait pada baris ZJ. Nah, ZJ itu cara mendapatkan 400, 200, 00, 200, serta 8000 ini bagaimana sih? Nah, kita akan mendapatkannya dengan cara gini teman-teman. Jadi untuk ZJ sendiri itu sama seperti iterasi yang awal, iterasi 1, kita melakukan penjumlahan dan perkalian. Jadi gini, untuk nilai yang X1 ini kolom X1 kita seperti ini teman-teman, 0 dikali 0. Kemudian hasil dari 0 dikali 0 itu kita jumlahkan dengan 0 dikali 0, kemudian 400 dikali 1. Kemudian kita jumlahkan hasilnya akan 400. Nah, nilai ZJ ini merupakan hasil dari penjumlahan dari hasil perkalian X1 ini teman-teman. Kemudian untuk tabel X2 juga sama, 0 dikali 2 itu 0 hasilnya, kemudian kita jumlahkan dengan 0 dikali 2 itu 0 teman-teman. Kemudian 400 dikali setengah itu sama dengan berapa? 200. Kemudian kita jumlahkan hasilnya ke bawah, setelah dikali hasilnya itu sama dengan 200. Nah, untuk selanjutnya ini juga mengikuti teman-teman ya.
Lalu selanjutnya kita akan menghitung CJ dikurang ZJ pada iterasi 2, yang dimana caranya itu CJ itu 400, kemudian kita kurang saja langsung dengan si ZJ-nya ini di sini 400, berarti 400 dikurang 400 sama dengan 0. Kemudian ini juga sama, CJ di X2 ini 300, kemudian ZJ pada X2 itu 200, 300 kurang 200 sama dengan 100. Kemudian selanjutnya juga sama, 0 dikurang 0 sama dengan 0. Kemudian S2 0 dikurang 0 sama dengan 0, dan seterusnya seperti itu ya. Setelah kita menentukan nilai pada kolom serta baris pada iterasi 2, kita akan menentukan kolom serta baris kunci dan juga titik perpotongan untuk menentukan apakah kita akan lanjut ke tahap selanjutnya atau tidak. Sebenarnya itu penentuannya ada di hasil CJ dikurang ZJ. Karena di sini posisinya itu masih ada yang positif di sini, berarti kita akan melanjutkan ke tahapan selanjutnya ya. Pertama-tama kita akan menentukan kolom serta baris kunci dan titik perpotongannya. Syaratnya itu untuk kita akan melakukan untuk kolom kunci terlebih dahulu. Kolom kunci itu syaratnya kita harus mencari nilai yang paling bawah antara 0 sampai 0 ini yang paling besar ya. Jadi di sini kita bisa tandain yang paling besar, kita bisa kita lihat sendiri ada nilainya 100 ya teman-teman. Di sini 100 ada pada kolom X2. Oke, 100 pada kolom X2. Kemudian untuk baris kuncinya sendiri di sini kita melihat dari rasio. Syaratnya itu harus rasio terkecil. Nah, rasio terkecil itu kita bisa lihat adalah 10. Berarti untuk rasionya itu ada di untuk baris kuncinya itu ada pada S1. Nah, kita akan menggarisnya seperti ini, teman-teman. Kita akan menggarisi seperti ini. Lalu ini ke atas juga. Oke, ini kolom serta baris kunci pada iterasi 2, yang dimana titik perpotongannya bisa kita lihat sendiri, pertemuannya itu di 2 sini ya. Jadi nilai titik potongnya itu ada pada 2 ini. Selanjutnya kita akan menentukan entering serta leaving variable di sini. Karena letaknya titik perpotongan itu ada di baris yang baris S1 ya, maka kita akan melakukannya di baris S1. Jadi S1 ini akan meninggalkan kolom, kemudian diganti dengan variabel X2 di sini ya. Karena X1-nya itu sudah ada pada variabel yang bawah ini, yang S3 tadi yang sudah kita gantikan. Kemudian hal tersebut juga sama kita lakukan pada variabel S1. Lalu untuk nilai CBI-nya juga di sini nanti kita akan ganti sesuai dengan nilai pada variabel ini, yang dimana nilainya itu 300, maka nanti kita akan tuliskan di sini CBI-nya juga 300. Lanjutkan untuk mengisi tabel iterasi 3, yang dimana tahapan pertama kita akan melakukan pergantian pada baris yang ada di iterasi 3 yang sudah kita ganti menjadi X2 tadi, mohon maaf. Nah, caranya itu kita akan berpatok kepada titik kunci yang sudah kita dapatkan pada iterasi 2. Nilai awal pada X1 kita akan bagi dengan titik kunci yang dimana hasilnya itu adalah 0. Kemudian selanjutnya kita akan lanjutkan 2 dibagi 2 yaitu 1 di sini ya. Lalu ini 1 kita bagi 2 itu hasilnya setengah. Kemudian 0 dibagi dengan 2 yang dimana hasilnya 0. Lalu seterusnya ya, semuanya dibagi 2, yang dimana 2 ini merupakan titik perpotongan antara baris serta kolom kunci. Lalu untuk perhitungan ZJ serta CJ dikurang ZJ juga sama seperti iterasi sebelumnya, yang dimana ZJ itu perhitungannya kita kalikan CBI dengan kolom X1, kolom X2, kolom S1, S2, S3 kita jumlahkan. Contoh 300 dikali 0, 0 dikali 0, 400 dikali 0, kemudian hasilnya kita jumlahkan, hasilnya kita mendapatkan 400, 300, kemudian 50 dan seterusnya. Ini juga berlaku untuk nilai kanan. Jadi untuk penjumlahan nilai kanan itu kita kalikan seperti ini, teman-teman. CBI-nya itu 300 dikali 10 yang dimana 3000, kemudian 400 dikali 15 yang dimana itu hasilnya 6000, lalu 0 dikali 10 yang dimana hasilnya 0, kita jumlahkan sama dengan 9000 seperti itu. Lalu hasil dari CJ dikurang ZJ kita perhatikan, teman-teman, untuk iterasi 3 apakah hasilnya masih ada yang positif atau sudah benar semua 0 sampai negatif.
yang dimana syarat untuk perhentian pelakuan iterasi ini harus 0 sampai dengan negatif nilainya ya. Yang dimana di sini kalau saya sudah lihat semua ini adalah 0 sama negatif, jadi hasilnya sudah berhenti di sini. Jadi nilai CJ dikurang ZJ kurang dari sama dengan 0 semua, kondisinya optimal tercapai. Berarti iterasinya juga berhenti di sini. Jadi kesimpulannya itu untuk X1 itu 15, yang dimana X1 itu nilai kanan yang kita dapat di sini 15 nih di sini, sorry teman-teman. Kemudian X2-nya itu 10, X2-nya itu yang kita dapatkan di atas ini 10. Lalu untuk S2 yang dimana S2-nya itu nilainya 10 untuk nilai kayu sengon 10 batang. Lalu Z max-nya itu dapat kita simpulkan, kita masukkan nilai yang tadi sudah kita dapatkan di sini. Untuk nilai 400 dikali 15 itu hasil dari X1 di sini, kemudian ditambah 300 dikali 10-10-nya itu kita dapatkan dari X2 ini, nilai kanan, lalu kita jumlahkan dan hasil optimalnya itu 9000 teman-teman. Sekian dari saya, terima kasih.